Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Miti. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh, menikmati pertemuan dengan Tuhan melalui firman yang akan disampaikan. Karena itu, mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan. Di pagi hari ini kita disapa dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menikmati istirahat malam kami dan kami boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan kekuatan baru untuk kembali beraktivitas, melaksanakan tugas tanggung jawab kami sekaligus memuliakan Tuhan di dalamnya. Karena itu, sebelum segala sesuatu kami kerjakan, kami mau melandasinya dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan tidak menjadi kesia-siaan, tetapi sungguh menjadi terang bagi jalan kami, sehingga dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, kami boleh terus dituntun dalam firman Tuhan dan kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan Allah, kami telah sedia mendengar. Amin. Ibu Bapak, Keluaran pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakannya bagi kita. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, aku bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB yang diberkati, kadang-kadang ketika kita mendapat tugas tanggung jawab, sebagian besar orang yang tidak pede, dia akan bilang begini, dengan logat saya, logat Makassar, walaupun saya sekarang tinggal di Tanjung Selor, dia akan bilang begini, "Jangan mi saya, tidak usah mi saya," atau "Saya tidak bisa, tugas itu terlalu berat, kasih saja orang lain." Bahkan ada yang bilang, "Itu bukan tes saya nggak bisa." Nah, di akhir tahun ini sudah bunyi Ibu Bapak. Sudah mulai ada panitia hari besar, gerejawi khususnya Natal. Banyak dan sebagian besar ketika
terpilih menjadi ketua panitia hari besar gerejawi atau Natal gitu, yang kemudian lebih dahulu terlontar adalah kalau bisa bukan saya, kalau bisa jangan saya tidak punya pengalaman. Nah, hal yang serupa ternyata pernah terjadi pada Musa. Musa bahkan berkata, sebelum engkau berfirman kepadaku, dikatakan di ayat 10 bacaan kita, di ayat 10. Maaf Tuhan, dari dulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku ini bukan orang yang pandai bicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Ketika ia diutus, dia hendak dipakai Tuhan untuk menjadi perantara bagi Tuhan dengan Firaun demi pembebasan bangsa Israel. Musa menolak karena keterbatasan yang ia miliki. Tetapi tentu Tuhan tidak langsung menyerah. Sama ya, Bapak Ibu PHMJ, Bapak Ibu Majelis Jemaat, ketika ada yang menolak untuk tidak terlibat dalam kepanitiaan apapun itu di gereja, selalu ada upaya untuk meyakinkan, selalu ada upaya untuk menguatkan si calon yang hendak kita pakai, tenaganya yang hendak kita pakai untuk menjadi perpanjangan tangan. Apa kata Tuhan di ayat 11? Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Keraguan Musa untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk menjadi utusan Tuhan itu dibantah dengan pernyataan Tuhan bahwa di dalam segala sesuatu Tuhanlah yang empunya. Dialah yang membuat segala sesuatu, karena itu dia tahu pasti apa yang dibuatnya. Dia tahu sampai mana kekuatan Musa dalam menjadi perantara. Lalu di ayat 12 disampaikan seperti ini. Oleh sebab itu pergilah. Aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Bagian pengutusan ini mau bilang bahwa engkau tidak akan berjalan sendiri. Aku akan menolongmu. Aku bahkan akan mengajarkanmu apa yang akan engkau katakan. Nah, Ibu Bapak, firman ini ketika disampaikan kepada kita mau bilang seperti ini. Ketika Ibu Bapak dan saya diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang mungkin baru, yang mungkin tidak pernah kita lakukan, yakinlah bahwa ketika Ia memilihmu dan memilihku, Ia tahu kepada siapa tugas itu diberi. Ia tahu kemampuan kepada siapa tugas itu Ia bebankan. Dan ketika Ia membebankan tugas itu bagimu dan bagiku, Tuhan juga mau bilang begini melalui firman-Nya, bahwa Dia tidak akan membiarkan seorang diri melangkah. Tentu akan ada pertolongan dari Tuhan. Bahkan dikatakan di sini, Ia yang mengajarkan. Jadi jangan pernah ada keraguan. Ketika ada hal baru diberikan kepadamu dan kepadaku, jangan pernah meragukan pendelegasian tugas itu. Jangan pernah bilang, saya tidak bisa. Jangan menolak. Sehingga ketika kita melaksanakan tugas itu,
hal yang berikutnya kita mau belajar bahwa jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mari mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga setiap kerja layan kita tahu bahwa yang kita lakukan dan kerjakan sungguh adalah kehendak Tuhan dan berada dalam tuntunan Tuhan. Maka hari ini ibu, bapak, saudara, sahabat GPIB, dimanapun berada, ketika tanggung jawab ada padamu dan ada padaku, lakukanlah sebaik mungkin. Sebab bisa saja yang saat ini kita kerjakan dan lakukan, sungguh Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah atur dan Tuhan pilih kita untuk mengerjakannya. Lakukan sebaik mungkin dalam tuntunan terang Tuhan. Pekerjaan apapun yang engkau kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan mengutusmu dan mengutusku untuk menyatakan kemuliaan namanya. Selamat beraktivitas ibu bapak. Mari berdoa. Dalam terang firman Tuhan kami boleh dituntun untuk mengerti akan firman ini. Bahkan mengerti keberadaan hidup kami. Bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhan dengan segala tanggung jawab yang kami miliki saat ini. Sehingga yang kami lakukan dan kerjakan, sungguh kami lakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh memuliakan Tuhan di dalamnya. Maka berkatilah jalan kehidupan kami hari ini Tuhan, tuntun sertai kami, sehingga sungguh kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kiranya tuntunan kasih sayang Tuhan terus berlaku dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam kasih Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa dalam program Morning Connect selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam kenal dari kami Panitia Pembangunan Gedung Gereja GPIB Ciseeng, Bogor. Gereja adalah orangnya yang membutuhkan sebuah bangunan untuk bernaung dan bertumbuh iman dalam hidup berjemaat. Saat ini gedung gereja GPIB Ciseeng Bogor sudah berusia kurang lebih 35 tahun dan harus dilakukan perombakan gedung gereja dikarenakan secara keseluruhan gedung gereja tidak aman dan nyaman digunakan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, kami dari Jemaat GPIB Ciseeng membentuk panitia pembangunan yang saat ini bergerak mencari dana dan mendesain bangunan gereja yang lebih baru dan lebih luas dari yang pada saat ini kami gunakan. Saat ini usaha dana dan daya yang kami lakukan adalah janji iman perkaka jemaat yang dianggap mampu secara ekonomi dengan mengingat mayoritas jemaat berpenghasilan menengah ke bawah dan juga usia lanjut tanpa pekerjaan tetap atau tidak memiliki dana pensiun. Serta penyebaran proposal, pencarian dana, dan melakukan penjualan makanan setiap minggunya demi membantu menopang dana pembangunan gereja. Melalui video ini, kami bermaksud mengunggah hati Bapak Ibu, Saudara terkasih, untuk menopang dan menolong kami dalam dana untuk pembangunan gedung gereja kami. Bagi ibu bapak, saudara yang berkerinduan untuk memberikan bantuan kepada kami di GPIB Jemaat Ciseeng Bogor, dapat menyalurkan bantuan ke nomor rekening yang tertera. Atau jika ibu bapak, saudara
berkerinduan pula untuk mengirimkan bantuan dalam bentuk barang, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera. Terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Tuhan Yesus memberkati.